kepadamu suatu Injil, ya, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Begitu saudara-saudara. Jadi bisa disimpulkan di sini, siapa ya yang membelokkan Injil itu? Ya adalah Allah dan Muhammad yang mengatakan Isa dan Yesus itu sama, padahal jelas berbeda. Begitu saudara-saudara. Jadi baik. Penonton tolong saya tanggapi, dipahami lah begitu. Jadi pilih yang mana mau kalian pilih. Saya tanggapi boleh? Silakan. Saya tanggapi boleh? Nabi Muhammadku tidak mengajarkan Injil. Yang mengajarkan Injil itu ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Sayangnya Paulus tidak mengajarkan Injil yang sama dengan keempat Injil kanonik ini. Artinya Paulus di dalam kitab saudara Filipi 1 nomor 8 tadi itu sedang mengutuk keempat penulis kitab saudara. Injil yang diberitakan Paulus itu 13 kitab. Galatia, Filipi, Roma, dan seterusnya, ya. Sedangkan Paulus tidak mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius. Berarti yang dikutuknya adalah penulis-penulis Injil kalian. Jadi Paulus sudah mengutuk mereka orang ini. Paham ya? Kemudian dari data yang Anda baca tadi, Yesus kalau Anda lihat di dalam Markus 14, Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Berarti Injil Yesus adalah Injil yang dikutuk oleh Paulus. Berarti Injil Allah yang dikabarkan Yesus juga adalah Injil yang dikutuk oleh Paulus. Selamat datang di kebenaran. Paulus memang ini kadang lucu, kadang gokil. Paulus ini aneh memang dia. Nah kemudian kembali kepada pernyataan saya di awal. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu datang memakai namanya. Siapa yang datang ke Indonesia memakai nama Yesus? Aliteng. Dia akan berkata, akulah Kristus. Siapa yang mengatakan itu? Aliteng. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Aliteng. Kalian. Jangan sombong, katanya sunat hati. Kalau tidak sunat hati, tidak sombong. Dengarkan kebenaran yang muncul dalam kitabmu sendiri, yang konon ucapan Yesus. Itu makanya aku bilang musuh kalian itu adalah Bible Anda sendiri. Saya kira begitu, saudara. Lanjut. Oke, ya, terima kasih atas narasi liarnya yang begitu indah ya, nggak apa-apa. Bukan liar, memang Anda tertampar. Pasti ada di bawah Bang Suma itu, silakan. Oke, silakan. Tertampar pasti ya, silakan. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum Gurunda. Saya ingin menanggapi saudara Tobing. Waalaikumsalam. Saudara Tobing yang silakan. Dan Abraham itu berbeda. Bisa tolong dibesarkan saya, host? Host, bisa tolong dibesarkan? Dibesarin, host. Ini ilmu, host. Ilmu. Coba tolong dibaca itu kitab Matius 1, silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ini Bible, bukan Quran. Tolong ditanggapi, saudara Tobing. Salah terjemahan itu kayaknya. Sebuah kitab yang salah. Salah itu, Bang. Nanti direvisi lagi. Begitu sudah. Kalau kita masih kekurangan literasi terus berbicara terlalu lebar. Apa ini namanya siapa ini, Abang? Saudara Tobing, tolong ditanggapi ya. Saya ini Gurunda fans Gurun dari Papua Barat Daya, dari Sorong. Ini nama ibaratnya siapa ini? Apa itu bacanya? Kecil sekali. Screenshot ya ini. Oke, salam kenal, saudara. Rizky Gurunda, Rizky, ya, salam kenal. Oh, Rizky. Oke. Saudara Tobing kalau mau angkat kaki silakan, nggak apa-apa, Bang. Tobing kalau mau tolong host bisa diladenin, silakan. Apa nih Bang siapa nih? Bang Rizky nih, apa nih mau disampaikan? Itu Rizky nih, apa nih? Jaringan ini. Katakan dan rusak. Gitu loh. Saya ingin menanggapi saudara tadi mengatakan bahwa Isa dengan Ibrahim.
Jaringan beliau kayaknya. Iya, jaringannya. Lagi di pegunungan dia kayaknya, tengah hutan. Beliau di area Papua tadi bilangnya. Iya. Oke, Bang Fan silakan. Bang Fan yang bawanya Bang Suma. Halo, selamat siang, Bang. Ya. Selamat siang. Iya, selamat siang, Bang. Kristen apa Islam apa? Saya Kristen. Oke, ada yang mau dinarasikan, ada mau disampaikan terkait dengan obrolan hari ini? Oh iya. Ini ingin menanggapi aja Bang Zuma tadi. Ya, soal perbedaan yang dia katakan tentang Injil. Padahal sudah jelas ya di situ dikatakan bahwa Paulus itu memberitakan Injil yang diberitakan oleh para murid-muridnya. Bagaimana dikatakan Bang Zuma dia mengatakan berbeda? Kan seperti itu toh poinnya. Injil yang Paulus sampaikan itu adalah Injil di mana Yesus Kristus itu mati, bangkit. Itu pula yang disampaikan oleh para murid-muridnya. Jadi di mana Rasul Paulus memberitakan Injil yang palsu? Injil itu kabar baik di mana kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus sampai kebangkitan Yesus itu disaksikan. Seperti itu. Jadi hanyalah framing liar mengatakan bahwa Rasul Paulus itu memberitakan Injil yang lain. Justru sangat jelas dikatakan sekalipun malaikat atau nabi yang memberitakan Injil lain dari kami, dialah yang terkutuk. Itu tergenapi di abad yang ke-7, ya. Itulah perbedaan yang sangat signifikan ya. Kita bisa lihat para rasul, para murid-murid Yesus memberitakan Yesus itu mati di salib. Sedangkan di abad ke-7 tidak mengakui bahwa Yesus itu mati di salib. Silakan, itu saja tanggapan saya. Oke, baik. Mungkin Al-Quran saya keliru menurut hitungan saudara. Tapi bolehkah secara hormat Anda tunjukkan kepada saya bahwa yang disalib ini adalah orang benar? Karena salib itu bukan hukuman dari gereja, salib itu hukuman dari Yahudi. Salib itu hukuman dari Tuhannya Yahudi. Dan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Syarat disalibkan adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan, apa dosa Yesus sampai Yesus yang harus disalibkan, sampai Yesus dikutuk oleh Elohim? Silakan. Oke, saya bisa tunjukkan dari kacamata orang Yahudi ya. Saya bisa tunjukkan satu dari kacamata orang Yahudi di mana Yesus itu berdosa menurut mereka. Kita buka di Yohanes pasal 10 ayat 33. Di situ Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu adalah dosa sangat besar, Pak. Ya. Itu adalah kesalahan yang sangat besar, yang sangat fatal sehingga Yesus itu disalib. Nah, sekarang sudah. Bukankah saya jawab. Coba Anda baca nomor 34-nya, 35 dan 36-nya. Apa kata Yesus? Bukankah setiap orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh disebut Tuhan, disebut Allah, disebut Elohim. Dan apa yang dituliskan oleh hukum Tuhan, apa yang dituliskan oleh Taurat tidak bisa dibatalkan. Itu kata Yesus. Saya mengerti. Boleh. Iya, memang boleh. Nah, boleh. Jadi sabar saudara, sabar. Sedikit lagi, sabar. Jadi itu cuma alasan yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi untuk mencari-cari kesalahan, sebab mereka tidak menemukan kesalahan, maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya, apakah ketika mereka membuat tuduhan-tuduhan 1000 tuduhan, 1.000.000 tuduhan akan mendudukkan Yesus menjadi orang yang dikutuk oleh Elohim atau tidak? Kalau tidak, lalu kenapa dia harus disalib? Sedangkan hukum salib itu hanya diperuntukkan kepada orang yang dikutuk Elohim. Standarnya adalah Elohim. Kalau orang itu dikutuk, Elohim menyalibkan. Kalau orang itu tidak dikutuk oleh Elohim, tidak mungkin disalibkan oleh Elohim. Silakan buktikan kalau Yesus itu benar-benar dikutuk. Adakah dasar? Silakan. Ya, dasarnya itu tadi, Pak. Saya sudah katakan. Ya, itu kan tuduhan. Iya, memang tuduhan berdasarkan apa? Anda nggak baca ayat 30-nya? Saya baca. Ya udah, saya baca. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi apakah itu di pelanggaran ayat 34-nya? Loh, bagaimana ini? Saya mau menjawab ini. Tapi apakah itu merupakan suatu pelanggaran? Orang dikatakan Allah, mengapa orang Yahudi tidak marah? Ayo.
Iya, kenapa? Justru marah merujuk Kenapa kepada enggak? Yesus, karena Yesus di situ maksudnya menyamakan dirinya dengan Allah, itu dia adalah Allah. Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri. Bagaimana klarifikasi Yesusnya? Yesus kan klarifikasi di situ. Coba Anda baca 3:4-nya. Apa kata Yesus? Iya, saya paham itu. Makanya saya Ya, katakan yaudah, tadi, yaudah. semua Berarti dikatakan Allah juga Yesus- bisa. Tetapi mengapa Berarti orang Yesus Yahudi tidak sedang- marah? Mengapa Yahudi tidak marah pada saat itu kalau orang mengatakan dirinya Allah? Karena definisi mereka hanyalah sebuah pemimpin, begitu saja. Tetapi yang dikatakan Yesus tidak hanya sekelas pemimpin, tetapi dia sedang menyamakan dirinya dengan Elohim itu. Begitu, makanya di situ Yahudi sangat marah sama Yesus. Itu poinnya, Pak. Silakan. Nah gitu Bang Zuma itu. Oke. Sebelum kita nunggu Bang Zuma, saya mau menanggapi bahwasannya kenapa tadi saya katakan adalah Muhammad adalah nabi palsu, kan begitu kan. Jadi kalau kita menurut sejarah ya teman-teman yang ada di bawah, kalian bisa baca sendiri dari manakah wahyu itu ditemukan si Muhammad. Itu kita merujuk ke satu nama. Siapa satu nama itu yang menulis itu adalah Waraka Naufal. Jadi semasa hidup Waraka Naufal ini dia yang memberikan isi-isi dari kitab suci kalian itu, ya. Jadi Waraka Naufal ini adalah seorang Nasrani. Kenapa dia bisa memberikan? Karena dia sudah percaya kepada Muhammad, begitu. Dari mana sejarahnya? Dari mana sejarahnya? Kalian bisa baca sejarah Waraka Naufal ini, di mana Waraka Naufal ini didatangi Muhammad setelah kejadian di Gua Gelap itu. Jadi di kejadian di Gua Gelap itu, Gua Hero itu, si Muhammad membawa istrinya yaitu si Khadijah menemui sepupunya. Sepupunya siapa nih? Waraka Naufal. Bisa dicari literasinya. Dijumpailah seorang Nasrani ini untuk menceritakan apa yang terjadi. Kan begitu. Cuman satu inti dari pembicaraan ini yang saya tangkap apa? Ketika Muhammad bernarasi tentang Tuhan Yesus Kristus. Disitulah si Naufal percaya bahwasanya si Muhammad ini katanya adalah nabi. Nah, makanya bagi umat Kristen, itulah perbedaan dari Nasrani dan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Jangan mau dikatakan Nasrani, karena Nasrani ini adalah orang-orang yang sesat. Kalau kita mau ngomong, adalah orang-orang yang sesat yang menolak penolakan penyalipan Tuhan Yesus Kristus itu. Karena ketika Muhammad bernarasi demikian, dia langsung percaya. Apa yang dinarasikan si Muhammad ini. Makanya sebagian besar ketika si Waraka Naufal ini meninggal dunia, disitulah detik-detik kehancurannya si Muhammad, dalam arti kata dia galau di situ. Bahkan karena kegalauannya dia tidak mendapatkan lagi wahyu itu, dia ingin bunuh diri. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau Bang Zuma nanti naik mungkin dia bisa nanggapin itu. Waraka Naufal, ya. Jadi kalian bisa cari Waraka Naufal. Dia adalah penulis kitab kalian, ya. Jadi kenapa saya berasumsi demikian? Karena itulah faktanya. Jadi hati-hati kepada serigala berbulu domba itu. Karena kenapa? Kita nggak usah, oke lah, itu awalnya. Kita lihat kelakuannya, kehidupan, masa hidup dia seperti apa. Oke? Ketika dia sebelum menjadi nabi, istrinya cuma satu. Tapi ketika dia menjadi nabi, istrinya bertambah banyak. Kita buktikan kepada Paulus yang katanya sesat. Ya, ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus, ya, ada ayat yang berkatakan dia ingin mencapai garis finish. Itu keinginan keinginan si Paulus. Dia ingin mencapai garis finish. Yang di mana dia garis finishnya adalah hidup. Saudara, mati di kita martir. negara hukum. Demikian. Jangan kamu monolog Oke. tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Kenapa? Nanti kau dipanggil. Jaringan kenapa? Jaringan saya memang cuaca lagi Jadi nggak tolong bagus. dibantai ya Bang Zuma. Benar tidak Waraka Naufal itu ada Jangan penulis monolog, kitab saudara, kalian? sesuatu yang Anda tidak ada ilmu tentangnya. Jangan. Tinggal jawab. Benar Anda tidak baca di Waraka kitab mana? Naufal itu Anda adalah baca di kitab Injil mana? Kalian. Adalah seorang Anda Nasrani. baca Iya, Anda baca di kitab mana boleh itu? direkam, silakan. Itu Iya, ada datanya oke. kok. Waraka, Anda baca di kitab bin mana? Naufal. Saya ingatkan lagi Iya, Anda teman-teman baca yang di di kitab bawah mana? ya, jangan bawa sajam ya, jangan tombak-tombak. Anda dapat materi itu dari mana, saudara Tobing? Tolong tunjukkan kitabnya, Materi kitab itu apa adalah yang mencatat dari itu? website Islam. Walama, Bahwasanya Islam mengatakan sejarah awal terciptanya Al-Quran. Saudara, Sejarah awal saudara jangan terciptanya jadi pembual. Al-Quran
Jangan dari jadi seorang pembual, Ahmadi. jangan jadi pembual, jangan jadi pembual, jangan Oh, jadi kami pembual. tidak pembual, Ya. kami dilarang berdusta dong. Emang Muhammad boleh berbohong dalam 3 hal, Bang? Kalau di Kristen boleh berbeda. di Kristen itu boleh tidak berbohong boleh. dari semua hal. Tidak boleh. Boleh Jika semua iya hal. katakan iya, Bahkan jika tidak tentang katakan tidak. Tuhan Lebih daripada saja, itu berasal dari bahkan sejarah. tentang Tuhanmu saja, itu boleh. Di Kristen itu nggak ada yang haram, semuanya halal di Kristen ayat, itu. Pakai ayat. Oke, Filipi 1 nomor 18. Coba kamu baca. Tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Baik diberitakan dengan maksud mengelabui, membohongi, berpura-pura, menipu, dalam bahasa Yunani propasis, atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Sedangkan kamu harus mengikuti teladan Paulus. Di Kristen itu semuanya boleh. Segala Oke, sesuatu menurut boleh. Bang Zuma, Segala sesuatu halal. Bang Zuma? Bohong nggak ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan datang menjadi bayi? Bohong nggak itu? Bohong. Bang Zuma, sebelum Abang Semua berterima ajaran, kasih. seluruh ajaran Kristen itu kebohongan. Bang Tidak Zuma, ada yang benar di sebelum Kristen Abang itu. bernarasi. Nah, kalau dia Udah, mengatakan jangan seperti ini, jangan kau dakwah. lanjutkan sesuatu Kalau ini yang dakwah, kamu tidak kalau tahu, seperti ini. saudara Tobing. Ya, jangan Bang, kau bawa ini Bang sesuatu Zuma narasi yang kau bernarasi. tidak tahu. Udah, Dan tadi kan kita udah. udah sepakat Jangan bahwa kau kita bawa diskusi segala ini, sesuatu yang kamu tidak tahu sama Bang sekali. Zuma, Bang Zuma. Kalau berbicara kan kita mengenai tidak nabi-nabi sepakat. palsu, diam. Saudara Tobing, diam. Kalau Iya, Anda kita- berbicara kita mengenai lihat nabi dulu palsu, penonton di bawah saudara, ini. Lihat dulu penonton di bawah ini, saudara, Bang, ya. Saya saudara, tidak mau, saudara, saya tidak mau kalau aneh-aneh gitu, saudara, Saya tidak mau aneh-aneh, Bang. Lihat penonton di bawah ini. Ya sudah, Ketika kau tunjukkan saya kitab mengatakan apa, kitab apa saya yang dapat menceritakan. data, mereka marah. Ya, silakan. Jadi tolong Ya, silakan bilang Anda sama tunjukkan pengikut Abang datanya. Zuma, kita ini membuka silakan data di sini. Anda menunjukkan datanya di sini. Buka kamera, silakan. Kita membuka data di sini, jangan. Iya, silakan, ya. silakan, silakan. Oh, gini loh, Bang. Gini Silakan loh, Bang. saudara buka data, silakan. Oke, gini Silakan aja, kita Anda kita buka terus terang data, silakan. Oke, ketika Abang Silakan ketika- Anda buka data. Ya, Silakan makanya Anda buka dengar data. baik-baik. Dengar baik-baik. Silakan. Tolong host Ketika dibesarkan Abang orang ini. mengatakan- Dibesarkan saudara Tobing, biar dia buka supaya dia tidak dikatakan penghujat. Tolong disuruh buka dari mana dia mendapatkan informasi kalau Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Waraka bin Naufal. Itu tadi tuduhannya, bahwa dia menerima Injil dan menerima segala macam yang dituduhkan itu dari Waraka bin Naufal. Tolong tunjukkan datanya, Bang silakan. Zuma. Dengar kau Zuma, ketika kau mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib, ya, dan faktanya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib dan disaksikan banyak orang, ya, itu sudah masuk ke dalam ranah penghinaan keimanan kami. Saya bertanya samamu, Begitu. kawan. Jadi kalau kita mau mana nuntut, dalilnya? kalau kita mau Mana ngomong dalilnya? begitu, tolong Saya minta yang dalil. setara. Mana dalilnya? Kalau Makanya ketika yang saya disalib ngomong itu begini, saya adalah merasa orang kenapa benar. kita berdebat. Saya Halo, berdebat itu, saya kita kan sudah bawa setuju tadi dalil. kita berdebat. Saya Bahwasanya bawa dalil, apapun kawan. utara Saya yang bawa saya dalil. sampaikan, itu Saya pakai bawa data, kan dalil. begitu. Saya bawa data. Saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang Jangan dikutuk. ada narasi begini, narasi begitu. Terakhir saya kan begini. Loh, saya bawa data. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Ya tidak boleh persekusi dong. Apa sih orang ini? Ya, saya bawa data bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang kau tunjukkan data. Di mana Waraka memberikan Injil kepada Nabi Muhammad? Silakan. Bisa dibuka. Mana dalilmu? Ini, Mana? Mas. Ya, silakan. Dibesarin, buka kamera. Kau tunjukkan di mana Waraka memberikan Injil kepada Nabi Muhammad. Mampus sudah kau. Buka. Silakan yang punya host, kalau kau punya 2 HP tolong ditunjukin ya host. Saya yang ingatkan lagi saya kasih tadi. abang-abangku ya, sabar. Saya ingatkan lagi, tahan emosi, boleh komplain, tapi tahan emosi, jangan sampai yang ke arah sana ya. Silakan, kalau ada yang mau dikomplain, ada yang mau di ini, silakan. Ya, silakan Anda tunjukkan tuduhan saudara supaya kita Waraka dibilang memberikan penipu, host. Injil Tolong tunjukkan linknya. kepada Nabi Muhammad. Silakan. Teman-teman, Bang Zuma ini, Bang Zuma kayaknya kena report ya. Teman-teman yang di bawah itu saja, Iya. jangan Tolong di bawah. ditunjuk linknya, host. Silakan. Kita butuh data dari saudara kita Satu ini. aja di bawah, satu, nyimak aja, nonton, simak. Host, saya Ambil turun apa dulu yang baru baik. naik, boleh? Boleh Bang Zuma. Saya kena Boleh. tombak soalnya. Iya, oke. Iya, Sip, jangan, terima kasih. teman-teman jangan bawa sajam ya. Ya, Jangan tombak-tombak, jaga kendala aja. teman-teman. Parkir motor yang teratur di bawah, bawa minuman kopi, ya rokok, silakan simak aja baik-baik, nggak usah bawa yang hal-hal yang berbahaya ya. Apalagi kalian menyimak ini sambil mabuk-mabuk, nggak boleh nanti tambah emosi ya.
Sabar aja, sabar saudara-saudara. Jadi penonton ya, penonton, ketika saya bernarasi saya tidak pernah berbohong kan gitu. Saya pakai data yang akurat, tapi saya sudah saya janjikan ke diri saya sendiri apa yang saya janjikan, hidup di dalam Kristus. Kalaupun saya metong ya, kalau saya pun metong ya, itu adalah keuntungan bagi saya dalam memberitakan Injil. Karena kenapa? Karena itulah yang dilakukan para rasul ya. Rasul sudah sangat mencontohkan apa hal yang baik itu yang dilakukan. Para rasul tidak ada satupun memetongkan orang, tetapi mereka rela memberikan raga mereka, nyawa mereka, apapun itu untuk memberitakan Injil. Oke teman-teman, bisa dinilai dari sini. Jadi ketika saya bernarasi, kalau kalian memang merasa itu salah, kalian cari tahu siapakah Warakah bin Naufal ini. Ya, Warakah bin Naufal ini siapa? Kan begitu. Kalau memang saya bernarasi bohong, salahnya saya tidak punya 2HP. Kalau saya punya 2HP, saya buktikan dari mana saya dapatkan kata-kata itu. Kalaupun kata-kata itu atau website itu adalah salah, tinggal kalaupun saya martir hari ini, kalaupun saya dipersekusi hari ini, kalian mengatakan demikian, silakan. Ya, saya sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun saya kenapa-kenapa, demikian, saudara-saudara. Abang Tobing. Jadi saya serahkan saya Bang Tobing turun sebentar dulu, Bang Tobing sebentar dulu ya, sudah mulai tidak kondusif lagi, turun sebentar karena ada pergerakan batu-batu sajam dilempar ke atas ini ya. Teman-teman sabar ya, kami di sini berempat sama Bang Suma udah benjol-benjol di sini di atas. Tolong jangan lempar-lempar ya di atas ya. Santai aja, santai weh. Tenang, kalem saudara-saudara. Damai itu indah saudara-saudara. Ya, jangan dilempar-lempar ke atas. Kami berempat di sini bersama Bang Suma udah benjol-benjol gara-gara kalian ini. Maksudnya, kalaupun ini live pertama dan terakhir kita kan gitu, saya dipersekusi ya, puji Tuhan saya ya, jangan emosi, tahan emosi kalian. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Tidak ada ancaman, tidak ada boleh ancaman bisa ya, dicari kalau ada yang minta data, komplain. bisa dicari Warakah Naufal pakai ki. Warakah Bang Suma kemana? Bang Suma kembali on channel. Oke teman-teman tolong ya, itu sahabat teman-teman juga jangan di ini, kami berempat di sini udah benjol-benjol di sini, udah kalian lempar-lempar dari bawah. Iya. Mana datanya saudara? Warakah memberikan Injil kepada Nabi Muhammad. Silakan. Nggak bisa 2 HP, Os. Kalau bisa 2 HP saya buktikan 2 HP. Nggak ada 2 HP. Soalnya saya belum catat tadi. Kalau saya tadi semuanya yang saya katakan tadi itu sudah saya catat di buku. Dan kebetulan pas narasi itu saya tidak mencatat. Karena kenapa? Saya ingin membuktikan aja itu doang. Nah sekarang Anda nggak mampu membuktikan kalau Injil diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang itu, kembali. Dia paman Khadijah, ada yang balas di bawah. Dia paman Khadijah, berarti udah ada yang nyari. Iya, silakan Anda tunjukkan. Saya senang hati kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diberi Injil. Itu karangan bebas Anda. Itu nggak ada. Tidak pernah ditemukan narasi di Google bahwa Nabi Muhammad itu menerima Injil. Itu fitnah kejam yang Anda berikan itu. Nah terkait Nabi palsu saudara, Nabi palsu itu kalau Anda berbicara Nabi palsu, jangan kemana-mana, masuk ke data di dalam Matius 7 jelas sekali. Kalau memang itu sabar. Contoh itu salah Bang Zuma kan, Abang bilang Zuma itu salah ya kan. Pertanyaannya, benarkah hadis yang mengatakan benarkah hadis ada yang mengatakan bahwasannya ya kan, ketika ayat-ayat itu macet, ketika wahyu itu macet, situ ada titik wahyu macet ini bahasa saudara ini gimana? Dia hendak bunuh diri, benar atau tidak? Gimana saudara ini?
Kenapa lari ke situ? Yang saya kejar di situ adalah Anda memfitnah Nabi Muhammad menerima Injil dari Waraka. Mana dalilnya? Jangan Anda lampiaskan kebencian Anda kepada Islam dengan membabi buta. Jangan. Kalau Anda ingin membahas Nabi Kan palsu, abang juga bernarasi Tuhan Yesus tidak disalib. Jelas Tuhan Yesus disalib. memang tidak disalib. Yang disalib itu. Bagaimana Anda mengatakan? Bagaimana saya mengatakan, saudara? Saya mengatakan, karena kenapa? saya tidak menghujat, saudara. Sekarang begini, mari kita buktikan secara sederhana. Ketika Paulus memfitnah Yesus, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Saya tanya sama saudara, dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini terkutuk? Dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini adalah orang yang dikutuk? Saya berusaha membersihkan nama Yesus di sini. Paulus mengatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus anak Maria ini adalah orang yang dikutuk? Dari mana Paulus tahu? Karena dia digantung di kayu salib. Itu lambang terkutuk. Dari mana? Dari mana Paulus tahu kalau itu dari murid-muridnya Bang Zuma? Oke. Berarti Yesus terkutuk. Iya kan, itu kan lambang salib, itu kan lambang terkutuk. Bagus, terima kasih. Sekarang yang mengutuknya siapa? Aku mau ngirim link, ada yang minta. Sekarang yang mengutuknya siapa? Yang mengutuk? Ya, siapa yang mengutuknya? Ada yang mengutuk Tuhan Yesus Kristus. Hei, saudara, yang satu mengatakan dikutuk, Paulus mengatakan dikutuk, kamu mengatakan tidak ada yang kutuk. Yang terkutuk di kayu salib itu kan adalah Yesus. Mengapa dia dikatakan dikutuk? Bentar dulu Bang Zuma. Mengapa dia dikatakan dikutuk? Karena dia telah menghujat Allah itu tadi, menyamakan dirinya dengan Elohim. Makanya sekarang siapa yang kutuk dia? Siapa yang kutuk dia? Yang mengutuk dia ya orang-orang Yahudi lah. Nah, sementara yang mengutuk disalib ini, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim, bukan yang dikutuk oleh Yahudi. Lah, syarat salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan orang Yahudi yang mengutuknya. Gimana sih? Mana syaratnya? Syarat apa yang Anda ingin sampaikan? Ulangan 21 yang dikutip Paulus. Ulangan berapa? Ulangan berapa? Coba. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 21 dari data 22 sampai 23. Coba Anda baca tuh. Itu yang dikutip sama Paulus di Galatia 3 nomor 13. Coba Anda baca. Siapa yang dikutuk di situ? Yesus atau yang lain? Inilah kalian. Karena kalian itu cuma modal benci kepada Islam. Kalian lupa untuk belajar Bible. Cuma ngambil kitabnya Yahudi tapi nggak pernah dipelajari. Hanya dijadikan sebagai aksesoris doang. Biar dianggap kalian itu domba, padahal bukan. Coba. Kok lama? Saudara, kok lama? Jelas di situ tertulis, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kehukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang itu sebenarnya malah menguatkan ayat 31 sampai ya, silakan Anda baca. Iya, silakan mengapa orang Yahudi mengutuk Yesus? Ya karena berdasarkan Taurat, Bang Zuma. Nah, orang sekarang Elohimnya itu kitabnya adalah Taurat. Mereka berani mengutuk Yesus berdasarkan kitab mereka. Gitu, berarti yang mengutuknya bukan Elohim. Berarti yang mengutuknya bukan Elohim. Loh, gimana sih Bang Zuma ini? Ya saya tanya, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim atau orang Yahudi? Orang Yahudi mengutuk Yesus itu karena berdasarkan kitab mereka, Bang Zuma. Nah, orang Yahudi yang mengutuk Yesus. Sekarang Elohim mengutuk Yesus nggak? Iya, kalau berdasar Taurat itu ya memang iya. Terus? Mati meja. Yesus dikutuk sama Elohim.
Waduh. Bagaimana sih Bang Zuma nih argumentasimu Bang Zuma? Justru saya yang bertanya samamu, apakah betul Yesus ini dikutuk Elohim? Berdasarkan hukum Taurat, ya toh, Yahudi mengutuk Yesus karena apa? Yang saya tanya bukan Yahudi, yang saya orang tanya Yahudi Elohim. yang mengutuk Yesus, bukan Elohim. Berarti Elohim mengutuk nggak? Elohim Ya mengutuk tidak nggak? dong, ya tidak dong. Tidak Elohim kan yang dong. adalah Oke, Yesus kita sepakat juga. ya. Salah. Kita Bagaimana sepakat sih, ya, Bang? sepakat. Bang, Nih, kita sepakat. itu begini. Oke, Saya Karena jelaskan. ketidaktahuan Kita sepakat. orang Bisa Yahudi jelaskan. kalau Yesus itu adalah Saudara-saudara, Allah, kita mereka kutuk sepakat. dia. Oke, Makanya Iya, kita bisa kita jelaskan. sepakat. Saya bantu Bang Van. Oke, Bisa jelaskan, oke. kita sepakat bahwa Yesus itu Bang Zuma, tidak dan dikutuk saya bantu oleh Bang Elohim. Van. Diam Ya, dulu, Saudara Tobing. Gini, Tukang saya fitnah, tahu diam. alur Anda sudah pikirnya Bang terjebak Zuma, tadi. saya tahu. Diam. Saudara Saya Tobing, tahu. diam. Sorry. Ya, sekarang ternyata yang mengutuk Yesus itu bukan Elohim, tetapi adalah Yahudi. Pertanyaan saya, apakah boleh menyalib orang yang benar menurut Elohim? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Apabila ada orang yang dikasihi oleh Elohim hendak disalibkan, apakah Elohim tinggal diam atau Elohim akan menyelamatkan? Itu sudah Menyelamatkan. sudah Itu. dibuat. Apa sudah terjadi itu harus disalib. Saya tahu Sudah argumentasimu dibuat. Bang Jadi Zuma. pertanyaannya begini, Zuma. Kamu nggak mengerti alur cerita saya sekarang ya. Sabar Saya dulu, sekarang si ya. Tobing ini terlalu banyak air di mulutnya. Oh enggak. Sebentar, Tuhan Bang Yesus, Zuma. Tobing. Giliran saya, Bang Udah, Tuhan Zuma. Yesus itu Saudara dianggap Tobing. dikutuk. Ya, Tuhan Yesus itu dianggap dikutuk. Siapa yang mengutuk? Aduh, bagaimana Siapa ini yang saya mau mengutuk? menjelaskan? menyamakan dirinya sama dengan Iya, Allah. itu si Tobing Itu ngomong makanya orang- terus. Ini kita orang- sudah hampir di klimaks. Ya, Saudara makanya Tobing, orang- kau urusanmu orang fitnahmu Israel tadi marah sama Injil. mereka. Kau cari itu. Makanya Hei, orang Israel marah saudara, sama Tuhan Yesus, karena kamu Tuhan cari Yesus tadi yang Bapa fitnahanmu dan itu, nggak usah Bapa kau adalah satu. sosokan. Itu Saudara arti kata Tobing, terkutuk. ilmumu Cuma nggak ada, dengar dulu, saudara. dan saya bantu Bang Pan, oke? Udah. Kata Nggak usah, terkutuk saya nggak mau itu dengar. karena Gini, Tuhan gini. Yesus Kalau menyamakan biar diri Saya Sama sama tidak dengan akan Allah. dengarkan tukang Lalu, fitnah, Tobing. ketika Tuhan Yesus dikatakan, Saya benar kata tidak Tuhan Yesus? akan Oh, dengarkan benar. tukang Tuhan Yesus fitnah. menerima Tidak kutuk. ilmu, Tuhan Yesus modal menerima kutuk congor, dosa umat minim manusia. ilmu, tidak ada Jadi secara pengetahuan rohani sama ya, sekali. Tuhan Yesus dikutuk Modal menerima dosa congor umat secara manusia. rohani, secara rohani apaan? Secara rohani Bang congor, Zuma. congor, Jadi Tuhan Yesus Kristus congor. itu Saudara menerima host, boleh nggak untuk dosa minta izin umat diturunkan aja ini orang. manusia. Ini mencelakai diskusi ini. Begitu, Dia memfitnah itu sudah Nabi jelas, Muhammad Bang Zuma. menerima Injil dari Waraka, itu tidak ada dalilnya. Dan tadi dia sempat monolog mengatakan itu, terlalu berani dia. Jadi dia diam atau Anda turun? Di next live saya akan Oke, sebentar. Saya tengahi dulu. Bapak-bapak, abang-abang semuanya sabar ya, sabar. Udah. Nanti jatuhnya saling kita emosi yang berlebihan ya. Sabar dulu ya, sabar. Diskusi santai aja. Ya, tapi dia bang, Ya gimana? Halo, ya. Aduh, kena lagi dia nih Bang Zuma ini. Sabar teman-teman ya, yang di bawah sabar. Yang di bawah juga jangan memprovokasi ya, jangan juga. teman-teman yang di Bagaimana? bawah Padahal narasi tinggal bangsa ini nonton jangan mau saja. jangan mau digiring. Yang saya mau katakan adalah Tuhan Yesus Kristus itu kenapa dikatakan dikutuk, karena dia menyamakan dirinya kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Ayatnya mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa Nah, kan? adalah satu. Itu Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 8 ayat 58 mengatakan sebelum Abraham dia sudah ada. Begitu. Baru Tuhan Yesus juga mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan keselamatan dan hidup. Begitu. Itulah arti kata terkutuk itu. Lalu apakah benar Tuhan Yesus Kristus dikutuk di kayu salib? Benar. Karena apa? Untuk menanggung kutuk dosa umat manusia. Seluruh dosa umat manusia itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Begitu saudara-saudara Kristen. Jadi tolong saudara Kristen kalau apa, jangan ragu untuk mengatakan benar Tuhan Yesus dikutuk. Ya, untuk menanggung kutuk. Ya, untuk menanggung kutuk seluruh umat manusia. Begitu. Saya hanya meluruskan supaya tidak dibawa narasi yang aneh-aneh Tuhan Yesus terkutuk. Karena kenapa? Tuhan Yesus suci. Kenapa suci? Sudah dikatakan di sini apabila ya Matius 5:31-32 ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi kalau ada orang terkutuk ya, ketika dia datang dalam kemuliaannya kan tidak sesuai dengan narasi Juma begitu. Jadi Matius 25 ayat 31 sudah mengatakan Tuhan Yesus itu mulia, kudus.
Iya. Teman-teman yang di bawah ya, saya ingatkan lagi, di room saya tidak menyediakan ambulans atau fasilitas kesehatan. Buat akun yang tadi Bang Zuma, kalian lempar, kalian tombak, kalian apa kan lah, itu bukan tanggung jawab saya sebagai host ya. Itu teman-teman jangan begitu. Kalau masuk ya silakan dengarkan, silakan nyimak. Ya, saya tidak menyediakan fasilitas ambulans dan medik. Bang Hos, ini Bang Zuma masih anu nggak nih ya? Masih naik nggak ya? Ya ini Ada kirim permintaan kan? Emosi sesaat, semua segala macam bentuk benda tumpul, benda sajam dilempar ke atas, kan kita kena semua nih. Aduh. Jadi kira-kira naik nggak lagi dia ya? Naik nanti dia pasti naik, dia lagi memulihkan dulu, dia pulihkan dulu akunnya dulu mungkin. Oh gitu ya. Nah, ingat teman-teman ya, ini kesannya membabi buta kalian di bawah ini. Yang kalian lempar siapa, yang kalian serang siapa, nggak jelas. Kudus ada di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berbunyi begini ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Oke. Nah, ayat 16-nya dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita sebagai umat manusia. Begitu. Kita sambil menunggu Bang Zuma untuk kembali ke, dan ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 41 juga dikatakan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang besar, yang benar, yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Nah, ayat ini merujuk kepada ketika Tuhan Yesus Kristus diadilin, ya, diadilin ketika ditanya kepada para orang-orang Yahudi, apa kata orang Yahudi? Mereka lebih memilih Barabas ya untuk dilepaskan dibanding Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus Kristus harus disalib. Jadi intinya teman-teman, Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia itu sudah wajib, hukumnya sudah wajib. Karena kenapa sudah wajib? Untuk disalibkan itu sudah pasti. Ya, untuk disalibkan itu sudah pasti. Jadi narasi mengatakan Yesus harus diselamatkan Allah atau tidak, itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Tuhan Yesus Kristus itu datang untuk disalib, itu sudah pasti. Jadi mau si Yudas Iskariot berkhianat ataupun tidak, nubuatan itu harus terjadi. Untuk siapa? Untuk dosa kita semua teman-teman ya, untuk dosa kita semua. Jadi tolong bagi kalian yang mendengarkan firman ini, bacalah Bible dengan perantaraan Roh Kudus. Jadi ketika kalian baca Bible dengan perantaraan Roh Kudus, saya jamin kalian akan dijamah. Ya, kalian akan menemukan jalan yang benar. Tetapi yang saya katakan kepada kalian, sebelum kalian mengikuti Tuhan Yesus, ketika kalian mengikuti Tuhan Yesus, ada dikatakan, pikullah salibmu, sangkallah dirimu. Dan itu adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan oleh umat manusia. Ketika saya mengatakan demikian, seperti saya memberitakan Injil ini, kalian lihat sendiri berapa komen mengatakan begini tentang saya, kan begitu. Tapi ya sudah, saya serahkan semua hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Karena kenapa? Dia hidup. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit loh. Dia mati untuk dosa kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Jadi salah satu yang bisa menyelamatkan kita adalah orang yang berasal dari surga. Itulah firman itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi teman-teman Kristen, bagi non-Kristen, terima Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu. Ya, jangan takut apapun. Karena ada tertulis, jangan takut pada orang yang dapat membunuh. Jangan takut pada orang yang dapat membunuh ragamu, tapi tidak dapat mengambil jiwamu. Karena yang kita pedulikan untuk saat ini adalah jiwa. Ya, kita pedulikan untuk saat ini adalah jiwa kita itu kembali kepada Bapa yang di surga. Jadi tubuh kita ini akan kembali ke tanah, tapi jiwa kita ini akan kembali kepada Bapa yang di surga. Di dalam mana? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah jalan keselamatan dan hidup. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau ada yang berkomentar ABCD, ya saya minta maaf seperti itu kan. Tapi saya hidup saya itu berdasarkan Kristus ya. Hidup adalah keuntungan, ya kan? Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan buat saya. Ya, jadi kalaupun saya metong, itu untuk Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Iya, iya, oke Bang Tobing, terima kasih. Ya, teman-teman, dari saya informasikan lagi tadi ada Bang Zuma naik di sini diskusi enak, ya mungkin ada perdebatan panjang ya, tapi dikondisikan ya, yang di bawah juga nyimak baik-baik, tahan emosi kalian. Ya, ini hanya sebatas koma, sebatas diskusi. Ya, kalau kalian tidak terima, jangan main TikTok, main micet aja kalau nggak terima ya. Teman-teman sabar. Kita sambil juga menunggu Bang Zuma. Kayaknya akunnya kenapa ya? Kayaknya udah di kayaknya 50 bolongan kali, 50 tombak masuk kayaknya itu. 1000 kali, 1000 tombak naik di atas. Bayangkan kita berempat udah lompat kiri kanan juga udah nggak bisa menghindar. Sabar ya teman-teman, sabar. Kita tunggu Bang Zuma. Ya. Aturan kalau main di Komal datang masuk ya, silakan menyaksikan ya, silakan menyaksikan. Fitur-fitur untuk menombak itu jangan dipakai ya. Kasihan teman kalian sendiri, pembicara kalian sendiri yang kena. Nah, jadi gimana? Kita sambil kita kan di sini kan hanya diskusi aja. Kalau ngotot-ngotot tentang ya argumentasi itu kan sudah wajar ya, biasa. Ngotot-ngototan itu nggak masalah. Yang penting nggak ada hujatan-hujatan aja. Iya, yang mau saya sampaikan ya Pak Host ya, nanti sebentar mungkin saya mau turun soal mengenai tadi Bang Zuma, narasinya Bang Zuma itu ya, tentang diselamatkan. Iya memang Yesus diselamatkan. Dalam konteks apa tapi ya kan, dia tidak bisa dikatakan terlepas dari penyaliban itu tidak bisa, itu tidak akan terjadi. Para muridnya sudah lengkap sekali menuliskan tentang kematian Yesus, itu sudah nyata, sudah real, nggak bisa diobrak-abrik lagi. Lalu dia mengambil di dalam Ulangan tadi itu kan ketidaktahuan Yahudi kalau Yesus itu adalah Allah, kan seperti itu. Coba tadi kalau Bang Zuma datang, saya bisa sampaikan itu, gitu loh. Jadi agak susah ini. Ketidaktahuan Yahudi mengutuk. Tetapi apakah Elohim yang mengutuk Yesus? Ya tidak. Yesus itu siapa? Saya nanya, Muhammad itu roh apa bukan? Kok Anda bertanya? Apa yang dibahas? Apa yang Anda tanya? Kalian menanya. Nah itulah umat muslim saudara-saudara yang makan tainya Muhammad saudara. Muhammad sekarang sampai saat ini belum bangkit saudara-saudara. Makan tai. Memang belum bangkit ya, wajar lah manusia. Kalau tuh ada manusia yang bangkit, manusia yang bangkit dalam kubur itu namanya apa? Kan dari tadi saya tanya, manusia mati disebut mayat, binatang mati disebut bangkai, Tuhan mati disebut apa? Satu pertanyaan saya, tidak ada ya kalian yang bisa jawab. Terus yang kedua, tunjukkan data mana Yesus yang digelari Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Kau teriak makan tai Muhammad makan apa? Kau saja makan kotoran loh. Roti jelai yang dibakar di atas kotoran manusia itu kau makan tuh. Gimana sih? Dari tadi kalian ngomong tidak pakai data, saya pakai data dari tadi. Ibu Gembala kan nggak mungkin berdusta. Silakan. Assalamualaikum Bunda. Ya. Muslim atau Kristen, Juli? Insya Allah. Alhamdulillah. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang naik teman-teman Kristen dulu ya. Teman-teman izin yang Muslim standby dulu. Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Kejam. Biar cepat, smart. biar cepat. Ini smart. Oh, ini smart. Ini si stupid. Hello stupid. Oke, ada Bang Uwi sama Bang Paulus. Dibuka mic-nya, agamanya apa? Bang Paul, oke turun. Bang Uhui ini agamanya apa? Panggilan kedua. Bang Uhui bantu dinaikkan juga moderator ya. Turun dia. Dia. Ini ada Bang Smart, Kristen ya Bang Smart ya. Itu perempuan. Mbak Smart, Doni. Oke, dinaikkan lagi yang lain itu, banyak yang teman-teman Kristen minta naik itu, coba. Yang Kristen mana? Monitor yang Kristen. Ya silakan Bang Om Arye, Arye. Nah, silakan Arye. Nah.
Topiknya gimana ini, Bu? Yang tadi aja, yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Manusia. Oh, bukan Tuhan ya? Bukan. Bukan, alhamdulillah. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan. Gimana? Piye toh? Memahami Yesus itu harus lihat dari dua sisi. Apa sisi apa? Sisi gelap dan sisi terang. Bukan sisi yang itu. Sebelum dia jadi manusia, dia Tuhan. Ya. Sebelum jadi manusia, dia Tuhan. Berarti Bunda Maria nyembah siapa? Bunda Maria nyembah Tuhan. Siapa namanya? Namanya adalah Hashem Elohim. Yesus bukan? Yesus itu bagian dari Hashem Elohim. Saya tanya, yang disembah oleh Bunda Maria itu Hashem Elohim atau Yesus? Hashem Elohim. Bukan Yesus. Bukan. Jadi setelah Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria menyembah siapa? Tetap Hashem Elohim. Oh, bukan kepada anaknya? Bukan. Oh, jadi yang menyembah anaknya Bunda Maria ini siapa? Siap. Maksudnya gimana? Loh, ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus disembah oleh ibunya? Tidak. Berarti Tuhannya Bunda Maria siapa? Hashem Elohim, kata Bang Arye. Nah, sekarang yang menyembah Yesus ini siapa? Yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria. Kalau ibunya sendiri aja tidak menyembah anaknya. Jadi yang menyembah anaknya Bunda Maria siapa? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada yang menyembah anaknya Bunda Maria, kenapa anaknya Bunda Maria dikatakan Tuhan? Maksudnya gimana? Nora harus sesuai tema kau yang kau buat, Nora. Kelon, sebentar. Sabarlah dulu kau pemakan B2. Kan biar sejajar loh sama temamu itu. Sabarlah dulu kau. Begini Bang Arye. Tadi kan saya tanya, dengarkan saya baik-baik. Bunda Maria Tuhannya adalah Elohim Hashem. Kata Bang Arye. Yang jelas bukan Allah SWT ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ketika Bunda Maria sudah melahirkan Yesus, apakah Yesus ini disembah oleh Bunda Maria? Tidak. Jadi Tuhannya Bunda Maria siapa? Tetap Elohim Hashem. Nah, siapakah yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria? Kata Bang Arye tidak ada. Kalau tidak ada yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria ini sebagai Tuhan, kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah, Yesus dikatakan Tuhan karena dia adalah firman Tuhan. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Dia keluar dari Hashem. Saya tidak tanya keluarnya dari mana, Bang. Bang, jangan kayak gitu. Bunda Maria kan melahirkan sama seperti saya. Saya melahirkan dari lubang mana ya keluar dari itu. Masa dilahirkan dari Hashem? Nggak ada itu, Bang. Oke, nah, saya tanya, Bang, Tuhan Maha Kuasa atau tidak? Tidak, bukan Maha Kuasanya. Yang saya tanya, siapa yang menyembah Yesus? Tidak ada yang menyembah Yesus. Jadi kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Karena dia keluar dari Hashem Elohim. Dia keluar dari Hashem Elohim yang melahirkan Yesus. Siapa bilang? Emang Tuhan melahirkan? Yang melahirkan itu manusia. Tapi kau bilang dia keluar dari Hashem. Iya, keluar. Kalau saya keluar dari pintu, apakah pintu jadi melahirkan? Saya keluar dari rumah, apakah rumah melahirkan? Yesus dilahirkan dari Hashem apa dari Bunda Maria? Saya tidak bilang dilahirkan ya, Bu. Saya bilang keluar dari Hashem. Keluarnya bagaimana? Keluarnya bagaimana? Dia datang dari surga. Ada ayatnya. Dia keluarnya bagaimana dari Tuhan? Keluar tiba-tiba jeblok begitu atau bagaimana? Ya, itu rahasia ilahi, Bu. Saya rahasia ilahi. Bisa jelaskan bagaimana. Oke. Jadi yang menyembah Yesus tidak ada ya? Tidak ada. Jadi siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus Tuhan ada di Alkitab karena dia keluar dari Yohanes 1 ayat 1. Oke. Apakah umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Dia keluar dari Hashem Elohim. Terus kalau umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan, apakah umat Kristen menyembah Yesus? Menyembah Yesus karena dia keluar dari Tuhan dan Hashem Elohim. Tapi kata kau katanya tidak ada satu
pun yang menyembah Yesus. Gimana kau, Bang? Kan namanya disembah. Iya, karena dia keluar dari pribadi Hashem Elohim. Nah, pertanyaan Beda saya, dengan nabi-nabi lain. siapakah yang menyembah Yesus anaknya Bunda Maria? Tidak ada. Loh, umat Kristen menyembah Yesus tidak? Menyembah namanya. Gimana? Makanya saya bilang, Bu, pahami Yesus itu dari dua sisi. Sisi gelap dan sisi terang. Keberadaannya sebelum dia menjadi manusia dan setelah dia menjadi manusia, pahami dua sisi itu. Oke, sebelum jadi manusia, dia Tuhan. Dia adalah firman Elohim. Oke, Bunda Maria menyembah firman Elohim apa menyembah Elohimnya? Menyembah Elohim. Oke, berarti yang lebih besar firman atau Elohimnya? Elohim, Bapa lebih besar daripada Elohim. aku. Tepuk tangan dulu, Fandi. Betul itu. Iya, yang ada lebih besar ayatnya. adalah Elohim. Oke. Ketika Yesus keluar dari perut Bunda Maria, apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah manusia. Ketika dia keluar dari perutnya si manusia, ya manusia. Oke, dia bukan Tuhan ya? Iya, bukan. Oh, bukan. Tepuk tangan dulu, Fandi. Jadi Om Arye mengatakan Yesus bukanlah Tuhan. Betul ya? Memang firman bukan Tuhan. Firman. Ngerti? Lebih besar firman. Oke, lebih besar firman atau Tuhan? Ya Allah Bapa lebih besar lah, karena Allah Bapa yang mencipta langit dan bumi. Dan memang itu keyakinan kami. Sekarang saya tanya. Diam dulu, Keilon. Nggak boleh kau. Nggak boleh kau kata-kata gitu. Kau suka Ajaran mengolok-olok kasih loh. kepercayaan orang lain. Bukan mengolok, saya kan Saya bahas bertanya. nggak kemana arahnya tahu. Sabar. Ini Ibu Gembala lagi dalam keadaan sabar karena Bang Nius izin dulu itu. ada gembala Bang Nius, kayak Bang Kelol diam dulu Kelol. Bang Nius diganti dulu profilnya, habis itu naik kembali ya Bang ya. Mohon maaf ya. Foto profilnya diganti dulu. Mau bicara dengan siapa dulu, Bu? ya Ondi ditegur. Ondi. Ya. Ondi. Ya, Kak, selamat malam. Kristen Islam. Kristen. Oke, saya selesaikan sedikit dulu sama Bang Arye ya. Nih, Friendska. Halo Kak. Kristen juga kayaknya. Kak Kristen Friendska ya. Lanjut. Iya. Yang lain Saya di sama mana? Bang Arye sedikit aja lagi. Kita gabung nih, kita gabung ini. Iya. Ya, Om. Jadi begini, Om. Jadi Om sendiri yang mengatakan bahwa Yesus memang bukan Tuhan ya. Yes. Jadi yang Om sembah siapa? Yang Om sembah, yang saya sembah itu Hashem Elohim. Masya Allah. Jadi Yesus adalah seorang? Dia Tuhan dan juga manusia. Gimana? Jadi berapalah Tuhan kau, Om? Hashem Elohim Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, ini ada dua, Om. Satu. Di mana satunya, Perjanjian Om? Lama orang Yahudi sudah kenal Hashem Elohim sama Roh Kudus. Tapi di perjanjian orang Yahudi tetap menyembah satu Tuhan loh. Ya, sekarang pertanyaan saya, tunggu dulu, pertanyaan saya, ketika Yesus memilih 12 muridnya, adakah murid-muridnya menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada. Di mana datanya? Saya kasih. Oke. Mau? Oke tuh. Iya. Kelon, kau mute lah. Kau lagi kalau lagi makan kulit B2 kau nggak usah kau pamer di sini. Gigimu nanti menguning itu. Ayu, halo Ayu, ih cantiknya kakak Ayu inilah profilnya. Kak Ayu, selamat malam. Selamat malam. Ada si Dina. Malam gimana? udah gila tuh. Malam ini sidang Nora. Saya malam loh. Dona, ya. Dona, saya lupa. Asisten saya Dona. Sehat-sehat ya Dona ya. Baik, Riko. Belum di Yang saya tanya Ayu. itu belum kau jawab loh, Nur. Sabar, Kelon diam dulu. Ayu ini agamanya apa? Ayuhani Medan. Agamanya apa ini?
Ayu. Ayu. Oke, diturunkan. Lanjutkan. Iya, oh silakan Om. Di mana datanya Om? Sudah. Yohanes Gimana? pasal Aduh, udah jeda pula. Yohanes pasal berapa Om? Om jangan ngopi Om, nggak kedengaran Om. Ah, bukan lagi giwang kembali Om. Oh Om, di mana Om datanya Om? Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Silakan asisten Dona dibuka dong. Aduh, aku masih belum pakai baju Bu Gembele. Dibacakan aja asistenku dibacakan aja. Aduh. Om aja yang baca Om. Repotin amat. Thomas. Itu Thomas kaget. Oh, Thomas kaget. Kemarin begini Om, kemarin datang si Dona asisten saya yang baru ngomong. Waktu saya mau masuk rumah, dia tiba-tiba kagetin. Huru! Katanya Bunda Nora. Ya Tuhanku ya Allahku. Ya Allah Tuhanku. Apakah berarti asisten saya adalah Tuhan? Bukan. Nah, gini aja Bu. Gimana? Kita buat apa? Kong kali kong dulu. Ayo kira-kira berapa banyak perpuluhan yang bisa kau bayar sama saya? Nanti saya benarkan Yesus Tuhan loh. Saya benarkan Yesus Tuhan. Ayo kasih saya berapa perpuluhan? Ayo. Saya akan kasih uang Ibu banyak. Tapi cari kata Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Cari ayatnya di Alkitab. Gimana? Kan saya tanya balik. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Terus apa kata Yesus? Aku tidak bisa dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan. Tuhan, jangan sembah aku. Yang namanya utusan berarti ada pengutus. Pengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Nah, itu Bapa saya yang bilang mengutus tadi aku. tentang Yesus Loh. keluar dari Hashem Elohim. Tidak dengan Gimana? Yesus sendiri. Bagaimana Yesus mungkin berkata Yesus yang begini, kau Bu, jadikan? ada dalam Alkitab. Yesus bilang begini, Kau aku jadikan bukan Yesus berasal Tuhan. dari dunia ini, aku berasal dari sorga di atas sana. Loh, semua berasal dari surga. Siapa yang berasal dari sorga? Bukankah roh itu yang menciptakan adalah Tuhan? Ya, bagaimana? Bukankah roh itu yang menciptakan adalah Tuhan? Roh yang mana dulu ini, Bu? Loh, emangnya roh yang dimiliki Yesus bukankah sama juga roh yang kau miliki? Tidak, beda. Oke, pertanyaannya, roh yang ada pada dirimu Om itu dari siapa? Dari Tuhan. Nah, roh yang ada pada Yesus dari mana? Memang rohnya itu sejak kekal. Kalau Saya ada dalam diri bertanya, Yesus. namanya roh ya kekal lah Bang Om. Pertanyaan saya, roh yang dimiliki Yesus dari mana? Dari dirinya sendiri. Oke, kita ganti pemain dulu Bang Arya, izin di mute dulu. Saya sapa Bang David, Bang MM ini sama Bang Gibson. Agamanya apa nih yang bertiga yang baru naik? Gibson, David sama MM. Agamanya apa? Kristen. Oke, di mute dulu Pak David. Om, pagan ya Om, pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gibson agamanya apa? Pak Gibson. Gibson Pakpahan. Turun. Bisa saya lagi? Sabar dulu Bang, sabar dulu, masih ada yang naik ini. Izin dulu, ada NK, agamanya apa di NK? Jangan turun, yang Kristen gak apa-apa, ngobrol santai aja. Islam ya? Oh iya, di bawah dulu. Silakan teman-teman Kristen, lanjut. Pak David mungkin. Ondi.
Kak Ondi lah dari tadi Kak Jangan Ondi. turun Kak Ondi lah. Silakan Kak Ondi mau ngobrol-ngobrol. Coba yang Kristen gak usah takut lah kalau diskusi. Kenapa sih? Takut kali, boy. Memang Ibu Gembala cerewet, tapi baik hatinya kok. Karena dia suka menyesatkan. Oke, coba kasih kesempatan Pak David mungkin. Kak Fens. Buka mute-nya, Kak. Tadi halo. Selamat sore. Kakak sore, Kakak Kristen. Saya Kristen. Oh, Kristen, ya silakan Kak Friends. Kita bahas yang tadi, mau menanggapi yang tadi bagaimana? Yang mana? Ya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Dia adalah Tuhan, Sang Firman itu sendiri. Sang Firman. Iya, benar. Oke, saya tidak akan tanya data ya. Oke, sekarang yang mati di kayu salib itu Tuhan ya? Ya, Yesus Kristus. Oh, berarti Tuhan bisa mati ya? Ini Ibu Nora mengerti nggak? Ya, gimana? Begini. Tuhan adalah satu simbol. Banyak Tuhan. Kalau di semua dunia nih kalau disebutkan Tuhan banyak. Tuhan untuk uang, Tuhan untuk barang-barang. Sebentar. Kalau Tuhan yang asisten Dona, sebentar dulu, Fans. Saya mau sama Kang, saya mau ngomong sama Kang Dito. Kang Dito dulu sebentar. Kan sudah jawabannya saya. Iya. Halo. Saya mau bilang sama ini asisten saya sebentar dulu. Saya tidak potong Anda. Ibu. Saya tidak potong Anda. Katanya kan gitu. Kan saya bilang ini Tuhan itu umum. Sebentar dulu Kak Fen, saya mau ngomong sama ini asisten saya Dona. Asisten saya si Dona sebentar. Asisten saya Dona. Ya kita di sini tidak boleh banyak terlalu ngomong, kita harus mendengarkan, oke? Kan tapi kan yang di atas. Saya mau bilang himbau kepada asisten Dona saya, tolong standby, tapi nggak usah banyak ngomong. Itu aja kok. Silakan Fen. Ya saya diam dulu ya, Bu Gem. Mbak Nora. Ya silakan fans. Tunggu. Ya, sama seperti yang tidak lari ke topik, tapi seperti di Muhammad kan dia adalah roh di Islam, benar toh? Dia adalah apa? Roh. Benar, adalah apa? Roh kalau diartikan ke Indonesia kan Tuhan. Benar toh? Siapa yang bilang roh artinya Tuhan? Benar. Sudah di mana tertulis? Datanya banyak. Di mana roh itu adalah Tuhan? Disematkan kepada Nabi Muhammad. Iya, di mana? Banyak. Di mana? Makanya aku tidak searching. Itu ini semua sudah bilang. Dengan pengikut-pengikutnya bilang kalau Muhammad itu adalah roh, adalah Tuhan. Di mana tertulis? Iya, di mana tertulis? Di mana? Makanya lihat, Mbak. Udah banyak tuh viral sekali. Viral kan? Kamu pernah dengar nggak umat Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu bahasa? Banyak. Iya, sebentar. Muslimnya Sebentar. Sebentar, iya. Iya, yang lari, yang lari itu bukan Muslim. Yang biasa lari itu, yang pada waktu ada Tuhan yang mau ditangkap, semua muridnya kabur. Iya, semua muridnya kabur. Herannya Tuhan ditangkap, semua muridnya kabur. Sekarang pertanyaan saya begini. Datanya ada. Oke. Sebentar, kamu dulu. Kamu dari tadi nggak pakai data loh. Markus 14, Bunda Gembili. Markus 14, nomor 50. Betul. Oke, saya dengarkan saya fans ya, pasang telinga kamu, jangan sampai minyak B2 mengalahkan bagaimana tungkiknya telinga kamu ya. Nah, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ngeri ya, ada Tuhan yang ditangkap kok semua muridnya pada kabur. Padahal Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa bisa menyelamatkan diri sendiri? Kenapa bisa? Silakan dijawab
di mana Rob itu adalah Tuhan? Mana? Rob, kalian sendiri yang ngomong. Kenapa tanya di saya lagi? Kalian udah mengaku loh di semua umat sampai 22 orang. Bukan, 22.000. Aduh, 22 orang. Sudah banyak yang enggak dikatakan kalau Muhammad itu Rob. Rob, baru itu siapa yang si Suma Kita dengarkan aja dia. Pemimpin yang bilang begitu. Wahai para umat Islam, para Muslim, sembahlah Rob kita Muhammad. Udah banyak Mbak. Sian Mbak, kenapa harus tanya tentang Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Memang itu Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri yang turun menjadi manusia, Mbak. Oke. Jadi Bunda Maria melahirkan Yesus sebagai manusia juga ya? Ya. Bagaimana? Oke. Yesus dilahirkan Bunda Maria sebagai manusia juga ya? Pertanyaan apa itu Mbak? Pertanyaan itu Mbak itu tidak termasuk, itu adalah kehendak Allah sendiri. Nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya. Yesus sebagai manusia dia kira-kira normal apa enggak sih Bunda Fel? Maksudnya seperti Muhammad. Normal atau nggak normal atau abnormal? Normal atau abnormal? Pertanyaan kalau normal apa abnormal? Nah, sekarang tanya Muhammad itu normal nggak? Oh normal lah, sehingga dia punya anak dengan istri. Pertanyaan saya, Yesus manusia apa enggak? Yesus normal apa enggak? Kalian sembah manusia. Yesus normal apa enggak? Menjadi mayat. Kalau Tuhan kami langsung naik. Enggak normal. Nikah sama anak kecil. Kalau kalian mau menghujat di sini, saya minta datanya dari Om. Menikahi anak kecil, tunjukkan datanya. Umur berapa menurut Bible perempuan yang boleh dinikahi? Silakan Om. Silakan. Menurut Bible ya, catatan Bible, umur berapa perempuan yang boleh dinikahi? Silakan, tunjukkan sama data sama saya. Kalau kalian tidak sanggup untuk apa? Untuk mengkonter dari narasi-narasi Islam, tolong jangan menghujat. Saya dari tadi di sini tidak menghujat. Kenapa saya katakan normal? Karena apa? Karena kalian ya membuat Yesus yang dilahirkan